Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang salih, yang senantiasa beriman kepada Allah, menjunjung tinggi kalimatullah, dan juga menegakkan syiar-syiar Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang Kitab Tauhid, dan pada pertemuan pagi hari ini kita beri judul yaitu mencaci masa atau mencela masa, yaitu pada bab 44. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan judul Man sabbad dahra faqad adzallah. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya mencela Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kufur kalau celaan langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, maka ini adalah perbuatan kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, la'anahumullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di dunia dan juga di akhirat, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menjadikan kalimatullah sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, tidak boleh digunakan untuk bahan olok-olokan. Maka beliau di sini rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua hukum tentang mencela masa dan juga perinciannya. Karena tadi yang kita sebutkan adalah hukum asal, ya, tentang mencela Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum tentang mencela masa, dan masa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kita ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan juga kita hidup cuma ada di dunia, tidak ada di akhirat. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru,
dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahru, yaitu masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, maka ucapan mereka ini tidaklah berdasarkan ilmu, inhum illa yadhunnun, akan tetapi ucapan mereka itu tidak lain kecuali yadhunnun, yaitu anggapan mereka saja, menduga-duga. Baik. Jadi ini adalah ucapan siapa? Ucapan orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka mengatakan hidup kita itu hanya kehidupan di dunia, tidak ada kehidupan akhirat. Kita hidup dikarenakan memang waktunya hidup, kemudian kita mati memang sudah waktunya mati, ya. Itu ucapan orang-orang musyrikin. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini namanya apa? Hadis, tetapi menyebutkan firman Allah disebut dengan hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, idza, ya, disakiti. Jadi contohnya kita dicela misalkan, itu namanya juga mengganggu, ya. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku atau menggangguku. Kenapa? Yasubbud dahra, anak Adam itu mencaci masa, mencela waktu. Wa ana dahru, dan akulah ad-dahru, artinya akulah pencipta masa tersebut. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan waktu malam dan juga siang. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa, dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan siang dan juga malam, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepada waktu tertentu, tetapi keburukan itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada pelakunya. Nah, adapun waktu, maka dia tidak bisa berbuat apapun. Nah, kemudian dalil yang ketiga yaitu riwayat lain, ya. Di dalam riwayat lain mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru, janganlah kalian mencaci masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa itu sendiri. Nah, nanti ada pembahasan apakah ad-dahru ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan, karena lafaz hadisnya mengatakan fa innallaha huwad dahru, sesungguhnya Allah itu adalah ad-dahru. Taib. Dan hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Pembahasan kita tentang mencela masa pada dasarnya, ya, pada dasarnya meskipun tadi kita sebutkan hukum asalnya mencela Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran, tetapi pembahasan kita tentang mencela masa itu termasuk bagian dari syirik kecil. Taib. Dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini bisa menjadi syirik kecil? Yaitu karena perbuatan mencaci masa dikaitkan dengan sang pencipta masa tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa. Maka ketika seseorang mencela masa, maka seakan-akan dia ini mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dimasukkan oleh penulis termasuk bagian dari syirik kecil. Namun dia bisa berubah menjadi syirik besar dalam kasus-kasus tertentu, insyaallah nanti disebutkan di dalam buku ini. Taib. Yang pertama yaitu berkaitan dengan makna ad-dahru di dalam firman Allah ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ana ad-dahru. Apa itu ad-dahru? Ad-dahru artinya masa, ya, secara bahasa ad-dahru artinya masa. Adapun secara penggunaan, maka ad-dahru ini yang pertama digunakan untuk menunjukkan seluruh masa, ya, artinya keabadian. Keabadian. Dari awal itu masa sampai terakhir kapan masa itu ada. Sebagaimana dalam ucapan orang musyrikin tadi mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahru. Jadi ad-dahru itu satu, kita hidup karena memang masa, karena masa, kita mati karena masa, orang lain hidup juga karena masa, mati juga karena masa, diganti keturunan terus menerus, gitu ya. Jadi orang itu sudah mati tapi masanya masih berlanjut, masih ada terus berjalan. Ya, maka masa di sini menunjukkan apa? Keabadian. Ya, masa di sini menunjukkan keabadian. Yang mana kita meninggal di waktu tersebut, namun waktu terus berjalan. Oleh karenanya ad-dahru dalam bahasa Arab bisa bermakna keabadian atau seluruh waktu yang dialami oleh seluruh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-dahru itu memiliki makna sebagian waktu, ya, atau waktu yang panjang, ya. Di sini diartikan waktu yang panjang atau sebagian waktu, ya, sebagian waktu. Artinya menunjukkan waktu tertentu. Ini yang kedua, menunjukkan waktu tertentu. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia waktu di mana ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut apapun. Jadi kita dulu sebelum misalkan kita punya nama, ya, apa nama kita dulu? Sebelum kita punya nama, kita itu berada di mana dan apa nama kita dulu? Ada apa enggak? Ya, misalkan Ali, sebelum Ali itu apa? Ada namanya? Enggak ada. Tapi mungkin buat orang sufi ada kali, ya. Nama ruh katanya. Baik. Jadi sebelum kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu masa kita belum disebut apapun, ya. Bisa difahami enggak ini? Kita belum disebut apapun. Kenapa? Karena kita belum ada, gitu. Jadi yang dimaksud dengan ad-dahru di sini adalah suatu masa, ya, suatu masa atau masa yang panjang yang kita itu belum ada. Atau juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, ya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang kufur kepada kebaikan suami, takfurnal ashir, karena kalian banyak mengingkari kebaikan suami, ya, maka wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Apa contohnya? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara wanita itu sepanjang masa, ya, jadi masa yang panjang, thumma ra'at minka syai'an, kemudian wanita ini melihat sesuatu yang salah darimu satu saja, ma ra'aitu minka khairan qattun, dia akan mengatakan aku belum pernah melihat suatu kebaikan pun dari dirimu, gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki dari pertama menikah sampai bertahun-tahun menikah, dia telah berbuat baik kepada istrinya, kemudian setelah 10 tahun itu satu kali melakukan kesalahan, maka ada istri yang mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dari dirimu, karena dia cuma melihat apa?
keburukannya saja. Dia tidak melihat kebaikan. Tapi insya Allah yang seperti ini jarang ya. Mungkin dulu ada atau banyak, tapi insya Allah di zaman sekarang sudah jarang. Atau mungkin juga 50-50. Artinya perempuan ada yang seperti itu, laki-laki juga ada yang seperti itu. Ya, jadi istrinya sudah baik gitu kan, sepanjang pernikahan, kemudian ketika melihat sesuatu yang tidak baik dari istrinya, mengatakan aku nggak pernah bahagia bersamamu, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, dan seterusnya. Taib. Intinya bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata ad-dahru untuk menunjukkan masa yang panjang. Ya, di masa yang panjang kamu berbuat baik kepadanya, tapi sekali kamu lakukan kesalahan, maka kamu akan dilihat kesalahannya saja dan tidak dianggap kebaikannya. Taib. Jadi kedua ini, ad-dahru memiliki makna masa yang panjang atau masa tertentu. Kemudian yang ketiga, makna ad-dahru, penggunaan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki makna tahun, ya, memiliki makna 1 tahun. Berarti ada 3 di sini ya. Yang pertama tadi apa? Ad-dahru yang memiliki makna selama-lamanya, abadan abada. Yang kedua memiliki makna masa yang panjang. Yang ketiga memiliki makna satu tahun. Seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa Ramadan full 29 atau 30 hari, kemudian dia berpuasa 6 hari, maka kana kasiyamid dahri, dia seperti orang yang berpuasa sepanjang masa atau 1 tahun. Ya, kita bisa mengartikan ad-dahru di sini sepanjang masa, atau juga kita artikan sebagai 1 tahun. Kenapa kita artikan sebagai 1 tahun? Karena hitungannya adalah kalau puasa bulan Ramadan 30 hari ditambah 6 hari maka menjadi 36 hari. Dan hitungan tahun di dalam kalender Qamariyah itu 1 tahun ada berapa hari? 360 hari, ya. Jadi 36 dikali 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan berapa? 360, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan dilipatkan 10 kali lipatnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat semisalnya. Jadi kalau seseorang berpuasa lengkap di bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia full puasa 1 tahun. Atau bisa juga kasiyamid dahri ini kita artikan dengan puasa sepanjang masa, yaitu kalau kita rutin melakukan puasa seperti itu. Setiap kali kita puasa Ramadan, nanti Syawal kita puasa lagi terus, ya. Maka kita nggak pernah ada jedanya, kita puasa setiap hari. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengqadha puasa terlebih dahulu, ya, bukan puasa Syawal, tapi mengqadha puasa terlebih dahulu. Karena sebagian orang ada yang mengejar puasa Syawal, setelah selesai puasa Syawal dia meremehkan mengqadha puasa, ya. Puasa Syawalnya lunas 6 hari, tapi ternyata hutang Ramadannya belum tuntas. Sampai masuk bulan Sya'ban ini dia ada yang masih terhutang tuh puasa Ramadan. Padahal Syawalnya pasalnya lunas ini. Ini kekeliruan, ya.
Ini adalah kekeliruan. Taib. Jadi itu tadi 3 penggunaan kata ad-dahru. Apa tadi Pak? Yang pertama yang memiliki makna abadan, yaitu keabadian atau selama-lamanya. Yang kedua memiliki makna waktu yang panjang. Yang ketiga adalah waktu satu tahun. Pembahasan kita pada bab ini menyebutkan bahwa barang siapa yang mencela masa atau waktu, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwa mengganggu di sini ya bukanlah menzolimi ya atau membahayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu atau membahayakan Allah maksudnya apa? Jadi bisa enggak kita ini membahayakan Allah? Bisa enggak kira-kira Pak? Enggak bisa ya. Jadi tidak bisa seseorang itu menurunkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan ketuhanan diturunkan menjadi di bawah ketuhanan, enggak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Dengan gangguan apapun, dengan bentuk ucapan ataupun keyakinan apapun tidak bisa menurunkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa menimpakan bahaya sedikit pun kepadaku sehingga aku tertimpa bahaya dari kalian. Ya, jadi tidak akan seseorang mungkin terbayang ketika dia nonton film-film ya yang dulu masa kecil ada film kayak model Sung Gokong dan lain sebagainya. Bagaimana kerajaan langit, dewa-dewa itu diobrak-abrik, dihancurkan dan lain sebagainya. Itu adalah hanya hayalan manusia saja. Ya, adapun kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang hamba pun yang mampu untuk merusaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah yang mengatur mereka semua. Taib. Ya, ini termasuk bagian dari kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum lai yadurrullaha syai'a." Sesungguhnya mereka itu tidak akan memberi mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun usaha kita, ya, seburuk apapun manusia, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam salah satu potongan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang firman Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum." Seandainya manusia pertama di antara kalian dan juga manusia yang terakhir, jin ataupun manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka itu memiliki hati yang paling jahat. Ya, jadi kalau dikumpulkan seluruh makhluk di bumi ini, siapa yang paling jahat? Kita semua punya hati seperti dia. Misalkan Firaun ya, kita anggap Firaun adalah orang yang paling jahat. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan berkurang kejayaannya? Allah akan berkurang kekuasaannya, kerajaannya? Tentu jawabnya apa? Tidak sama sekali. Ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hal tersebut tidak akan mengurangi kejayaan kerajaanku sama sekali. Ya, jadi kekufuran seseorang itu tidaklah membahayakan Allah, tetapi membahayakan siapa? Dirinya sendiri. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian kufur itu ketahuilah bahwasanya Allah enggak butuh
kepada kalian. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan yang batil. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu cuman prasangka orang kafir saja. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka orang kafir itu karena mereka akan mendapatkan neraka. Ya. Jadi kekufuran itu bahayanya kembali kepada siapa? Kembali kepada manusia itu sendiri, ya. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa diberi bahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala merasa terganggu dengan hal-hal yang diucapkan manusia. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan ucapan manusia? Ya, kita merasa terganggu, maka di sana juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala merasa terganggu dengan apa yang diucapkan oleh manusia. Yang dimaksud dengan merasa terganggu di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala juga murka kepada orang yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan ucapan-ucapan seperti itu. Allah murka dan Allah ingin menghukum orang-orang yang mengucapkannya. Dan tadi kita telah baca di dalam surat Al-Ahzab tentang orang-orang yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mereka mendapatkan laknat dari Allah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat. Apa itu laknat, Pak? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzabam muhina. Dan Allah menyiapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Baik. Demikian juga dalam hadis, ya, dalam hadis ada nama orang Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia ini orang cerdas tapi provokator, suka mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia datang ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Mekah supaya semangat lagi menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia datang ke kota Madinah, dia membuat syair-syair yang isinya menggoda istri-istri para sahabat, ya, karena dulu mereka kan jadi satu antara orang Yahudi dengan orang-orang Ansor. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka itu hidup berbarengan, gitu ya. Maka orang-orang Yahudi banyak mengenal wanita-wanita para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dia ini suka menggoda dengan membuat syair-syair atau ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, tentang wanita-wanita tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membereskan orang seperti ini, ya, karena nggak berhenti-berhenti, ya, orang ini yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Man li Ka'ab bin Al-Ashraf, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dapat menangani Ka'ab bin Al-Ashraf? Fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Sesungguhnya dia itu telah menyakiti atau mengganggu Allah dan juga Rasulnya. Ya, Ka'ab bin Al-Ashraf. Apa tadi agamanya? Yahudi, ya. Dia telah menyakiti Allah dan juga Rasulnya. Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah dulu temannya, ya. Muhammad ibnu Maslamah kenal dekat dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Tetapi kenal dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih berpengaruh daripada kenal dekatnya di zaman jahiliyah dulu dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu?" Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya?
Masya Allah. Qala na'am, iya, ya, jadi beresin karena ini mengganggu kestabilan kota Madinah orang ini. Taib. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri, kemudian Muhammad bin Maslamah ini berangkat, ya, ada temannya, berdua dia, bukan sendirian, dan merencanakan sesuatu kepada Ka'ab bin Al-Ashraf yang ketika itu di malam hari dia dipanggil, ya. Kemudian ketika ngobrol sebentar dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, dia mengatakan bahwasanya rambutmu baunya wangi, boleh aku menciumnya, gitu ya. Maka ketika dicium, dipegang kepalanya, kemudian dihabisi dia. Taib. Maka setelah itu dengan kematian Ka'ab bin Al-Ashraf ini, kota Madinah stabil, tenang. Orang-orang Yahudi takut kepada kaum muslimin. Tidak ada yang berani mengganggu kaum muslimin dengan perbuatan maupun dengan ucapan, ya. Jadi orang-orang seperti ini memang, ya, harus dibereskan, ya. Taib. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang Nasara yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Laisa syai'un asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Tidak ada siapapun yang lebih sabar atas suatu gangguan yang dia dengar melebihi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya kita enggak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala sangat sabar. Kenapa demikian? Innahum la yad'una lahu walad. Karena mereka menganggap Allah punya anak. Jadi hamba-hamba ini bersikap kufur kepada Allah dengan membuat keyakinan-keyakinan yang palsu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Akan tetapi meskipun mereka itu berbuat kufur, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan mereka dan juga memberikan rizki kepada mereka. Ya. Jadi sudah dituduh macam-macam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rizki, memberikan kesempatan kepada mereka, barangkali ada yang ingin bertaubat. Nah, seperti seseorang misalkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, keluarganya diganggu, yaitu putrinya dituduh melakukan perbuatan zina. Yang nuduh siapa? Yang nuduh adalah orang yang selama ini diberikan nafkah, diberikan biaya hidup, ya, yaitu siapa namanya? Ya, keluarganya siapa namanya? Kok lupa, Pak? Yang ikut perang Badar itu, ya. Astagfirullah, ini orang terkenal, ya, kenapa lupa ini? Taib. Intinya bahwasanya orang yang sudah diberikan nafkah selama ini ternyata justru dia salah satu orang yang menyebarkan berita dusta tentang Ibunda Aisyah, bahwasanya Ibunda Aisyah ini melakukan, ya, Mistah namanya, ya, Mistah. Ibunda Aisyah berzina, ya. Maka ketika ketahuan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang bersih dari berbagai macam tuduhan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendera mereka yang melakukan tuduhan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya lagi, ya. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau memaafkan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Jangan bersumpah. Orang yang punya kelebihan harta itu jangan bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada orang-orang fakir, kepada kerabat dan juga kepada muhajirin. Jangan, ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaklah dia itu memaafkan dan memberikan toleransi kepada orang-orang yang melakukan apa? Kesalahan. Masya Allah. Ala yuhibbuna ayyaghfira, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum.
Ya, bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq mencabut sumpahnya tadi dan kembali memberikan nafkah kepada Mistah, ya. Memberikan, ya, Masya Allah. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, manusia sebaik itu, dibikin emosi, sudah dikasih nafkah ini orang ini, tetapi dia malah menyakiti keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkannya kembali bahwasanya ampunan Allah itu lebih besar daripada hanya sekedar tidak mau memberikan nafkah. Baik. Oleh karena itu, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada siapapun yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hadis-hadis yang tadi kita baca, ya. Jadi ucapan dalam hadis Ka'ab bin Al-Ashraf, qad adzallaha wa rasulah, dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam hadis, yaitu tidak ada yang bersabar melebihi Allah atas gangguan yang diterimanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah terganggu dengan ucapan orang-orang bahwa Allah memiliki anak. Meskipun Allah terganggu, hal tersebut tidak memberikan kemudaratan, tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Taib. Dan beberapa hadis yang lainnya sama intinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena mudarat sedikit pun atas gangguan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan terganggu tadi, Pak? Ya, Allah Subhanahu wa taala terganggu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, Allah murka kepada ucapan atau perbuatan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghukumnya. Taib. Jadi barang siapa yang mencela masa, ya, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena masa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, masa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak melakukan keburukan sehingga dia patut untuk dicela. Kalau seseorang mencelanya, berarti seakan-akan dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan masa itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kehendak untuk mencelakakan siapapun, tidak punya kekuatan dan bahkan tidak punya apa-apa. Ya, jadi masa dan juga tempat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Artinya kejadian yang dilewati oleh makhluk-makhluk ini ada yang baik, ada yang buruk, ya. Maka ada di masa tertentu kebaikan itu berkumpul, ada di masa tertentu keburukan itu juga berkumpul, ya. Seperti menjelang hari kiamat, maka orang-orang yang hidup di masa tersebut adalah orang-orang yang paling buruk, tetapi keburukan mereka tidak bisa dinisbatkan kepada apa? Masa, ya. Seperti zaman orang yang mengatakan apa? Zaman edan, ya. Atau zaman apa lagi, Pak? Ini zaman rusak, ya, dan lain sebagainya adalah ucapan-ucapan yang tidak patut. Taib. Gambaran sederhana. Ini beliau menyebutkan suatu gambaran sederhana, coba kita fahami. Seperti seorang pegawai yang dipecat oleh manajernya. Manajer mengatakan bahwa itu adalah keputusan direktur perusahaan, ya.
Jadi manajer memecat karyawan karena suatu kesalahan yang dia lakukan, dan pemecatan tersebut adalah keputusan dari direktur. Kemudian sang pegawai ini marah dan mencela manajer karena dia yang memecatnya, ya, karena dia yang memecatnya. Padahal manajer ini sudah memberitahu bahwa yang memutuskan pemecatannya itu bukan manajernya, tetapi direkturnya. Ya, manajer itu cuman disuruh saja. Taib. Maka ketika dia mencela manajer, pada hakikatnya dia juga telah mencela direktur, karena manajer itu hanya sekedar menyampaikan apa yang diperintahkan oleh manajer karena manajer itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh direktur itu saja. Nah, ya, ini seperti zaman. Jadi zaman itu tidak berbuat apapun, tetapi yang melakukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mencela masa, padahal masa tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi, ya, maka seseorang seperti mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh kalimat. Contoh-contoh kalimat yang buruk. Misalkan apa? Kejahatan massa telah menyerang kita. Enggak tahu ini siapa yang mengucapkan, ya, tapi mungkin ada. Kejahatan massa telah menyerang kita. Ini bukan massa yang artinya masyarakat orang banyak, bukan, tapi masa waktu. Si fulan telah dibinasakan oleh massa. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang tidak benar. Atau ini adalah zaman edan, atau sungguh edan zaman ini, sungguh gila zaman ini, sungguh rusak zaman ini, ya, sungguh buruk zaman ini. Maka orang yang mengatakan zaman itu telah buruk, maka dialah orang yang paling apa? Yang paling buruk. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya kehidupan kita itu hanyalah kehidupan dunia saja. Kita hidup dan juga kita mati, ya, tidak ada kehidupan yang lainnya. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka itu mengucapkannya tanpa ilmu, tetapi berdasarkan menduga-duga saja. Taib. Dalam hadis ini, dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai kelompok ad-dahriyah. Jadi orang musyrikin bagian dari ad-dahriyah, dinisbatkan kepada dahr. Apa maksudnya? Ya. Jadi menisbatkan kebinasaan itu kepada waktu, menisbatkan kehidupan mereka dan juga kematian mereka kepada waktu. Maka kelompok ini disebut sebagai ad-dahriyah, dari kalangan orang-orang musyrikin atau juga orang-orang ateis. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Taib. Yang pertama yaitu ad-dahriyah dari kalangan kaum musyrikin yang meyakini adanya Allah, tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini yang pertama yang tadi kita sebutkan. Kaum musyrikin seperti ini adalah orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan juga yang lain sebagainya. Sebab keyakinan mereka itulah sehingga mereka mengatakan sebagaimana di dalam ayat tersebut, ya. Karena memang ayat ini diturunkan tentang mereka, ya. Jadi sangat cocok kalau yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Abu Jahal dan juga teman-temannya. Dan yang kedua, kaum musyrikin
yang terpengaruh dengan filsafat ad-dahriyah. Apalagi ini ya? Ini orang musyrikin tapi terpengaruh dengan filsafat ad-dahriyah. Ini ada pembagiannya lagi. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini yang pertama. Jadi yang menganggap bahwasanya tidak ada sang pencipta untuk alam semesta ini. Maka tadi kita sebutkan kelompok yang kedua adalah orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Dan ini juga terbagi menjadi dua. Mereka mengatakan bahwasanya masa itu akan bergulir terus menerus, tidak akan habisnya. Ya, meskipun benda-benda langit ini berubah, makhluk-makhluk yang ada sudah berganti, tetapi masa itu akan terus bergulir. Ya. Taib. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya alam itu akan terulang setiap 36.000 kali. Ini juga sama ini. Jadi yang mengatakan masa itu tidak terulang atau masa itu terulang, tetapi mereka tidak meyakini bahwa alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ulang, bahwasanya di antara orang ateis meyakini bahwasanya alam ini akan ada terus-menerus meskipun terjadi hari kehancuran, hari kiamat, tapi akan terus-menerus ada. Ya, dan juga berjalan dengan sendirinya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya alam ini akan berulang setiap 36.000 tahun sekali. Jadi mereka mengulang secara otomatis, ya. Nggak tahu siapa yang mengulang ini. Ini pemikiran orang-orang ateis, ya. Pemikiran orang-orang ateis. Tapi kaum muslimin itu sangat mudah sekali. Ya, kaum muslimin sangat sederhana dan juga mudah difahami bahwasanya perencanaan seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya yang mengadakan, ya. Dan kita meyakini bahwasanya hidup di dunia hanya sementara dan kita akan berganti kehidupan akhirat. Adapun yang kedua, yang menyatakan bahwasanya Tuhan ada tetapi Tuhan tidak mempengaruhi apapun. Kenapa? Karena ada dua sebab nih, ya. Jadi mereka meyakini Tuhan itu ada, tetapi Tuhan seakan-akan bukan Tuhan. Karena apa? Makhluk ini berjalan dengan sendirinya setelah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikasih tahu oleh Tuhan ini, ya, bahwasanya kamu begini. Misalkan matahari kamu terbitnya dari timur ke barat terus, misalkan, ya. Kemudian bumi dikasih tahu kamu itu kalau tanamannya subur, kalau tanahnya subur maka kamu bisa menumbuhkan. Kalau kamu tanahnya tidak subur dan seterusnya. Maka seakan-akan alam itu berjalan dengan sendirinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengatur alam semesta ini. Taib. Atau juga setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala lepas tangan, tidak lagi mengatur atau tidak memberitahukan apapun, ya. Jadi Allah tidak memberitahukan kepada bumi tugasnya, tidak memberikan tahu kepada matahari tugasnya, tidak. Jadi makhluk ini berjalan begitu saja. Ini pemikiran-pemikiran beberapa orang yang nyeleneh kalau kita bilang, ya. Jadi dari kalangan orang-orang musyrikin atau dari kalangan siapa tadi? Orang-orang ateis. Baik orang ateis yang memang betul-betul menyatakan Tuhan tidak ada, atau Tuhan itu tidak berpengaruh apa-apa pada berjalannya langit dan bumi ini. Taib. Dan semua bentuk orang-orang musyrikin di sini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
tentang hukum mencela zaman. Pembagian hukum mencela zaman. Yang pertama, ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, mencela zaman itu dihukumi sebagai mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Artinya apa? Zaman ini dianggap sebagai yang bertindak, memiliki kehendak untuk mengatur apa-apa yang terjadi pada seseorang. Maka kalau dia memiliki keyakinan seperti itu, maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai apa? Orang yang kufur. Saya ulang. Kalau seseorang meyakini bahwasanya zaman ini memiliki kehendak, memiliki kuasa untuk mengatur apa yang terjadi di alam semesta atau juga yang terjadi pada diri kita, maka ini adalah keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang kufur, meskipun dia tidak mengucapkan apapun, karena dia beranggapan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa apa? Ada yang bisa mengatur alam semesta. Ya. Atau juga kemungkinan kedua, jika yang dimaksud dengan zaman adalah sang pengatur zaman, yaitu Allah, ya. Jadi yang dimaksud ketika dia mencela zaman, celakalah zaman misalkan, celakalah ad-dahr. Tapi yang dia maksud ad-dahru di sini adalah Allah, maka ini juga langsung dia secara tegas mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum mencela Allah adalah perbuatan kufur sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya. Mencela Allah adalah perbuatan kufur, perbuatan orang musyrikin. Oleh karena itu muslim tidak boleh mencela tuhan-tuhannya orang-orang musyrikin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka akan mencela Allah, ya. Jadi pada dasarnya tidak masalah. Tetapi metode dakwah seperti ini tidak praktis. Kenapa? Karena akan mengakibatkan orang lain mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup ini, ya, ditutup. Tidak boleh mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak dicela, ya. Baik. Jadi itu tadi yang pertama, ya. Seseorang menganggap bahwasanya zaman itu adalah pelaku dan pengatur. Kalau yang dimaksud zaman di sini adalah makhluk Allah dan dianggap sebagai pelaku dan pengatur, maka ini adalah keyakinan yang kufur. Kalau dia menganggap bahwasanya zaman atau ad-dahru di sini adalah Allah, kemudian dia cela, maka ini juga perbuatan yang kufur, gitu. Jadi yang pertama adalah keyakinan kufur dan yang kedua adalah perbuatan kufur. Kemudian yang kedua, mencela zaman sebagai waktu. Kalau tadi sebagai pelaku, ya, zamannya. Sekarang mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Seperti mencela tempat, ya, seperti mencela tempat sebagai tempat terjadinya suatu kejahatan. Ya, misalkan Bintaro, jangan Bintaro, ya. Apa ya? Suatu tempat lah. Apa, Pak? Kayaknya nggak mau, seorang pun tidak mau suatu tempat disandarkan kepada suatu kejahatan. Tapi kan kita lihat, ya, ada suatu tempat, misalkan ada tempat, misalkan desa begal, ya kan? Desa begal. Tempat disebut sebagai desa begal. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di situ profesinya adalah apa? Para pembegal, gitu.
maka dinisbatkan kepada tempat bukan untuk mencela tempat tersebut pada dasarnya, tetapi untuk mencela profesi orang-orang yang hidup di situ. Maka nanti ada perinciannya di sini ya. Adapun zaman, di zaman itu banyak orang yang melakukan kerusakan, ya, sehingga bisa jadi seseorang akan mengatakan ini zamannya zaman rusak, ya, ini zamannya zaman rusak. Taib. Ini ada beberapa kemungkinan ketika terjadi seperti itu. Yang pertama, kemungkinan pertama, mencela zaman dan bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mencela ad-dahru bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibahas oleh penulis. Taib. Yaitu ada orang yang jelas-jelas mencela zaman, bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang mengatakan zaman telah membinasakannya. Kita berada di zaman yang rusak, ya. Kekejaman zaman telah menimpa kita. Artinya dia itu menisbatkan kerusakan kepada zaman tanpa meyakini bahwasanya zaman itu memiliki apa? Kehendak. Ya. Kalau tadi yang pertama disebut kufur karena dia mencela zaman dengan meyakini bahwasanya zaman itu punya apa? Punya kehendak, punya pengaruh yang mengatur alam semesta. Tetapi yang kedua di sini yaitu orang mencela zaman tetapi dia tidak meyakini zaman itu bisa apa? Bisa melakukan apapun, tidak. Taib. Kalimat-kalimat seperti ini banyak sekali disebutkan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Maka hukum asal ucapan-ucapan seperti ini adalah syirik kecil. Karena orang yang mengucapkannya bukan bermaksud mencela Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menisbatkan keburukan itu kepada zaman sehingga dia mencela zaman tersebut. Ya. Dia menisbatkan keburukan itu kepada zaman, maka dia mencela zaman tersebut. Seperti orang yang sadar, orang jahiliyah yang sadar kemudian dia mengatakan apa? Naibuz zamana wal aibu fina. Kita itu mencela waktu, padahal aib itu pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita mengatakan zaman rusak. Kerusakan itu pada siapa? Pada manusia. Zaman edan. Edan itu pada siapa? Pada manusia. Tetapi yang kita nisbatkan kepada keburukan itu apa? Waktunya. Wa ma li zamanina aibun siwana. Tidak ada aib bagi zaman kalau tidak ada kita, ya. Jadi kalau kita mati misalkan binasa, cuman ada zaman saja, maka zaman itu tidak akan apa? Tidak akan dicela. Jadi yang tercela adalah manusia yang hidup pada zaman tersebut. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa mencela zaman dihukumi syirik kecil karena memiliki 3 konsekuensi yang buruk. Ini 3 dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi mungkin yang dipertanyakan oleh seseorang, kenapa orang menyebutkan keburukan dinisbatkan kepada zaman itu menjadi syirik kecil? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, mencela zaman merupakan bentuk mencela sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Ya, yang pertama apa? Mencela sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Pantas enggak seseorang mencela zaman? Ya, enggak pantas. Karena zaman itu tidak melakukan apapun. Dia hanya bergulir terus-menerus, ya, waktu. Ya. Waktu siang dan malam dia tidak melakukan apapun. Jadi zaman ini sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Yang kedua, mencela zaman itu melazimkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur zaman. Ya, yang kedua, mencela zaman itu melazimkan, mengharuskan mencela Allah karena
Allah Subhanahu wa taala yang mengatur zaman. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mencela zaman ini menyerupai perkataan kaum Ad-Dahriyah. Ya, Ad-Dahriyah tadi menyandarkan kejadian-kejadian yaitu pada zaman kehidupan mereka, kematian mereka hanya disandarkan kepada zaman, bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka mengatakan apa? Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang musyrikin ini justru mengatakan yang menghidupkan dan mematikan kita adalah waktu, ya. Jadi ini tiga hal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa mencela masa itu menjadi termasuk syirik kecil yang dilarang? Karena dia bagian dari menyakiti Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena zaman itu tidak pantas untuk dicela karena dia tidak melakukan. Yang kedua, yang menciptakan zaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang mencela zaman, maka melazimkan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang mencela zaman itu menyerupai orang-orang musyrikin dari kalangan apa? Dahriyah. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrikin. Taib, apa Pak? Satu dari pertama apa? Kenapa mencela masa itu dilarang dan termasuk syirik kecil? Yang pertama, karena zaman itu ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak pantas untuk dicela. Yang kedua, ya karena mencela zaman itu melazimkan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan zaman dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kejadian-kejadian terjadi pada zaman tertentu. Yang ketiga, karena menyerupai orang-orang musyrikin dari kalangan Ad-Dahriyah yang mengatakan hidup mati kita dikarenakan dahar, waktu, ya. Taib. Jadi itu tadi kemungkinan pertama, mencela zaman bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua, jika ungkapan celaan terhadap zaman hanya sekedar menjelaskan kondisi. Nah, ini ya kemungkinan kedua, ya. Jadi kalau ungkapan bentuknya seperti celaan terhadap zaman, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi suatu zaman, bukan untuk mencelanya, maka yang demikian itu hukumnya adalah boleh, ya. Tapi pernyataan kita ini zaman rusak, itu kira-kira untuk memberitahukan atau untuk mencela? Itu pertanyaannya. Karena seseorang itu ketika mengatakan zaman ini zaman rusak hanya terbatas pada pengalaman-pengalaman yang dia temui, ya. Dia menutup mata dari kebaikan-kebaikan yang ada di zaman tersebut. Dia tidak menilainya, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seseorang mengatakan halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kalau ada orang mengatakan apa? Manusia telah binasa, manusia itu rusak, berarti dia orang yang paling rusak, gitu, ya. Jadi atau dalam lafaz lain disebutkan fahuwa ahlakahum, dialah yang merusak manusia tersebut. Kenapa? Dengan pandangannya yang buruk tadi, ya, mengakibatkan orang-orang ini rusak. Taib. Jadi kemungkinan pertama tadi, ya, kemungkinan pertama tadi menisbatkan kerusakan kepada zaman, ya, yang bentuknya adalah mencela, maka ini termasuk syirik kecil. Adapun yang kedua, menisbatkan kerusakan kepada zaman tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan kondisi pada masa tersebut, maka ini bukanlah termasuk apa? Syirik kecil, dan ini diperbolehkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu hari yang sial tapi untuk kaum tertentu.
hari sial, ya. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ini tentang kaum 'Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rihan sarsara, yaitu angin kencang yang dingin, ya. Sesungguhnya kami telah mengembuskan angin yang sangat kencang, ya, angin dingin kepada mereka pada hari sial yang terus menerus ini, yaumi nahsin, yaitu hari yang apa? Hari yang sial. Tanzi'un nas, yang membuat manusia itu bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, mereka itu bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya, ya. Bahkan disebutkan mereka itu rapuh seperti pohon kurma yang dalamnya sudah apa? Sudah kosong, mereka hancur mereka. Nah, atau seperti batu yang kemudian apa? Hancur. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan yaumi nahsin, hari. Hari itu salah satu bagian dari apa? Masa, ya. Hari termasuk bagian dari masa. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala sama, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat, sama, ya. Pada hari kesialan, dan banyak kesialannya di sana. Mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ini bukan untuk mencela waktu, seperti juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, gitu ya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun khadda'at, yaitu tahun-tahun yang menipu, ya. Sanawatun khadda'at. Jadi tahun-tahun ini disifati sebagai tahun-tahun apa? Menipu. Tapi yang menipu itu tahunnya atau apanya? Yaitu manusia yang hidup di tahun-tahun tersebut banyak melakukan apa? Penipuan, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang jujur itu didustakan, orang yang dusta itu dibenarkan, ya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat itu dipercaya, dikasih jabatan, ya. Orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah justru dianggap sebagai apa? Pengkhianat. Teman dijadikan musuh, musuh dijadikan teman, ya. Ini kondisi zaman yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sanawatun khadda'at. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan juga di dalam tahun tersebut banyak yang disebut sebagai ruwaibidah, yaitu rajulun tafih yatakallamu fil 'ammah, orang yang enggak ada nilainya, enggak punya ilmu agama enggak punya, ilmu dunia juga tidak punya, pengalaman kerja juga, pengalaman beraksi juga tidak ada, tetapi apa? Dia berani berbicara tentang masalah halayak ramai, ya, tentang masalah masyarakat. Ini buruk atau bagus kira-kira, Pak? Buruk, ya. Disebut oleh Nabi SAW sanawatun khadda'at. Kira-kira ada nggak masa-masa seperti ini, Pak? Ada, ya. Dan sekarang, Masya Allah, anak nggak bilang sekarang, ya, Pak, ya. Taib. Tapi mungkin saja ada di beberapa tempat, ada di tempat yang lain tidak ada. Di waktu tertentu ada, di setelahnya juga tidak ada.
tapi kita yakin bahwasanya kondisi seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada, dan mungkin kita juga melaluinya, telah melaluinya, sedang melaluinya, akan melaluinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum yang menilainya sendiri, ya. Orang-orang yang bisa dipercaya justru dianggap pengkhianat, orang-orang yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur dianggap bohong, pembohong dianggap apa? Jujur, dan seterusnya, kebolak-balik pokoknya. Taib. Dan banyak orang yang tertipu di masa tersebut. Dan juga contoh yang lain. Nabi Lut ketika kedatangan malaikat yang memberitahu bahwasannya malaikat ini berpenampilan sebagai para pemuda. Ya, kita tahu bahwasanya umatnya Nabi Lut itu suka dengan orang laki-laki. Maka ketika Nabi Lut punya tamu para pemuda, maka beliau merasa berat sekali. Beliau pun mengatakan, hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat sulit, berat. Bagaimana cara menghadapi kaumku yang akan datang ke rumah? Kalau mereka tahu, mereka pasti datang. Dan betul, ya. Akhirnya mereka apa? Mereka datang ke rumah Nabi Lut, merayu Nabi Lut supaya Nabi Lut ini menyerahkan tamu-tamunya. Ya, maka beliau mengatakan, hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sulit. Sulit artinya apa? Sulit yang beliau hadapi. Harinya hari biasa, berlalu begitu saja. Tetapi untuk Nabi Lut, ya, ini adalah hari yang sulit. Beliau mengatakan seperti itu bukan untuk mencela hari tersebut, tetapi mengabarkan apa yang sedang beliau hadapi adalah sesuatu yang sulit. Taib. Demikian juga Nabi Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada raja. Raja melihat sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum inni, gimana ayatnya? Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aku melihat ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai yang bagus dan yang lain apa? Rusak, ya, ia bisa kering. Maka Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja ini bahwasanya akan dilalui oleh kalian 7 tahun paceklik yang panjang. Maka dipersiapkan itu sebelum datang 7 tahun tersebut, dipersiapkan menanam, ya. Kemudian kalau sudah ada hasilnya, maka disimpan bersama apa? Bersama tangkainya. Enggak kalau misalkan kalau beras itu kan dipisahkan dari tangkainya. Tapi di sini Nabi Yusuf memerintahkan sama tangkainya juga disimpan. Itu lebih awet sampai 7 tahun, ya. 7 tahun itu bukan masa yang sebentar, tapi ini masa yang panjang sekali. Taib. Maka di situ Nabi Yusuf mengatakan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun." Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan, ya. Taib. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi di sini Nabi Yusuf menyebutkan sab'un shidadun, ya, 7 tahun yang susah. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Nah, setelah itu datanglah tahun di mana orang-orang akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi hujan. 1 tahun tersebut mereka menjadi apa? Menjadi bahagia dan juga menjadi subur. Mereka bisa membuat minuman-minuman khamr, asir, jus, ya. Jus, tapi jus di zaman itu digunakan untuk apa?
khamr ya. Khamr di masa Nabi Yusuf bukanlah suatu yang haram. Taib. Jadi itu tadi beberapa perincian tentang mencela masa. Yang pertama, mencela masa karena dianggap sebagai pelaku, ya, dianggap sebagai apa? Pelaku. Maka hukumnya apa, Pak? Kufur, ya. Meskipun tidak mencela saja, ini sudah kufur keyakinannya. Yang kedua, mencela masa karena sebagai pelaku dan menganggap masa itu adalah Allah, salah satu nama dari Allah. Maka ini hukumnya apa? Kufur, ya. Kufur ini karena mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencela masa, ya, mencela masa. Tapi masa itu bukan pelaku, hanya menyandarkan keburukan itu kepada masa. Maka hukumnya apa? Syirik kecil tadi, ya. Yang ketiga. Yang keempat, menyandarkan keburukan kepada masa tetapi bukan untuk mencelanya. Maka yang seperti ini boleh, ya, tidak termasuk syirik kecil. Jadi yang dua adalah perbuatan kufur, ya. Dari dua ini yang pertama kufur keyakinan, kemudian yang kedua kufur karena kekufuran, mencela Allah. Adapun yang ketiga syirik kecil, ya, hanya sekedar menyandarkan keburukan kepada masa. Yang keempat apa? Boleh, ya, karena dia ingin memberitahukan suatu kondisi di masa tersebut. Insya Allah gampang ini, ya, gampang insya Allah. Coba ulang lagi, Pak. Ada 4 tadi kita sebutkan. Yang pertama, ini kufur karena keyakinannya, ya, dia mencela ataupun tidak karena menganggap masa itu bisa berbuat dengan sendirinya. Yang kedua, kufur karena apa? Karena mencela Allah Subhanahu wa taala, kufur perbuatan. Yang ketiga, syirik kecil karena apa? Karena menyerupai, gampangnya, karena menyerupai orang-orang musyrikin yang mencela masa. Kemudian yang ketiga, tidak, ya, boleh karena hanya tujuannya untuk apa? Memberitahukan, ya, kejadian buruk di masa tertentu. Nah, seperti dalam ayat ataupun hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Sanawatun khadda'an. Atau juga misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. Sifat zaman ini apa? La yubalil mar'u ma akhadha. Seseorang tidak memperhatikan dari mana dia ambil. Aminal halal am minal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Nah, ini sifat zaman tersebut, orang-orang itu tidak memperhatikan halal haram. Nah, ini juga hanya pemberitahuan tentang suatu masa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam hadis, dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala yu'dhini ibnu Adam. Ini kenapa ibni, ya? Ibnu, ya. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam itu menggangguku. Yasubbud dahra, karena dia mencela masa. Wa anad dahru, dan akulah masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan juga siang. Atau dalam lafaz lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbud dahra. Janganlah kalian mencela masa, fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahru. Naam. Seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya lafaz hadis ini digunakan oleh sebagian ulama bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ad-Dahru. Ya. Seperti Imam Nu'aim bin Hammad, ya, imamnya Syekh Al-Bukhari, imamnya Imam Al-Bukhari, dan juga seperti Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri.
karena beliau madhabnya zahiri, maka lafadz ini menuntut madhab beliau ya. Jadi kezahiran lafadz ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ad-dahru. Bisa difahami Pak ya? Dari arti saja kita sudah tahu. Saya ulang artinya. Fa innallaha huwad dahru. Sesungguhnya Allah adalah ad-dahru. Sesungguhnya Allah adalah ad-dahru. Sesungguhnya Allah adalah masa. Dan juga dalam lafaz yang satu tadi, wa anad dahru, dan aku adalah ad-dahru. Aku adalah masa. Oleh karena itu beliau menganggap bahwasanya ad-dahru atau masa adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan tetapi jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ad-dahru ini bukanlah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah pendapat yang benar. Taib. Kenapa ad-dahru ini bukan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena di dalam lafadz hadis tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna dari ad-dahru itu, yaitu uqallibu al-laila wan nahar. Masa itu adalah bergulirnya waktu siang dan malam, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, gitu. Jadi maksudnya apa? Ada al-khaliq, ada makhluk, ya. Ada al-khaliq, ada makhluk. Allah yang menciptakan. Ya, kalau masa itu Allah, maka gimana? Jadi apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatur dirinya sendiri ya. Maka ini tidak apa? Tidak pas ya. Ini tidak pas. Jadi masa itu adalah ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan masa, dan masa itu adalah makhluk ya. Jadi kalau di masa ini disifati sebagai al-khaliq, ini susah ya. Yang kedua, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari isim mushtaq. Mushtaq itu isim yang memiliki pecahan. Kalau dalam ilmu tasrif ya, mungkin kita yang pernah belajar bahasa Arab, dalam ilmu tasrif ada fi'il, ada isim ya, fa'ala, yaf'ilu, atau fa'ala misalkan doroba, atau khalaqa saja. Khalaqa, yakhluqu, khalqan, khaliqun, makhlukun, itu namanya apa? Pecahan, mushtaq ya. Jadi al-khaliq artinya apa? Sang pencipta. Ada pecahan dari al-khaliq ini kata khalaqa. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kata kerja ya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kata kerja, ada pecahannya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang, memiliki kata kerjanya rahima. Allah menyayangi. Allah misalkan nama Allah Allah. Dari kata apa ini? Ya, para ulama membahas Allah dari kata alaha ya'lahu. Artinya apa? Abada ya'budu. Artinya beribadah. Jadi nama Allah artinya yang berhak untuk diibadahi, gitu ya. Nama Allah memiliki mana apa? Yang berhak untuk diibadahi. Luar biasa ya. Apalagi nama apa lagi? Pokoknya semuanya ya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala memiliki pecahan dari kata kerja ya. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan dan juga menunjukkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dahru ini tidak ada pecahannya. Dia termasuk isim jamid ya. Jadi ad-dahru termasuk isim jamid gitu. Tidak ada pecahannya. Maka yang rajih ad-dahru ini bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dimaksud dengan wa anad dahru?
Apa yang dimaksud dengan wa ana dahru? Tadi Nabi SAW mengatakan huwa dahru, Allah adalah ad-dahru. Yang dimaksud adalah Allah yang menciptakan ad-dahr, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu Allah menciptakan ad-dahr, Allah menciptakan masa. Taib. Bisa difahami Pak nih? Jadi yang dimaksud dengan wa ana dahru dan aku adalah ad-dahr, artinya wa ana khaliqud dahri, aku adalah pencipta masa. Nah, alasan yang ketiga, kalau ad-dahru adalah nama Allah, maka perkataan orang-orang dahriyah yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang mematikan kita kecuali ad-dahru. Kalau ad-dahru ini nama Allah, berarti ucapan mereka apa? Benar, karena mereka meyakini bahwa yang mematikan mereka itu adalah Allah, ya. Nah, maka jadi yang sahih, kalimat ad-dahru itu bukanlah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sedikit pembahasan ya berkaitan dengan mencaci masa, ya. Kita ulang dulu murojaah sedikit sebelum kita berpindah. Masih lama waktunya Pak ya. Kita ulang sedikit apa yang sudah kita baca tadi dari pendahuluan. Yang pertama tentang makna ad-dahru. Tadi disebutkan ada berapa Pak? Makna ad-dahr ada 3 ya. Makna ad-dahru ada 3. Ini ringkasannya. Yang pertama, ad-dahru memiliki makna abadan, yaitu selama-lamanya atau keabadian. Keabadian itu sesuatu yang tidak diketahui awal dan juga akhirnya. Taib, itu makna yang pertama. Yang kedua, makna ad-dahru adalah waktu yang panjang, masa yang panjang. Yang ketiga, ad-dahru itu memiliki makna apa? Satu tahun. Ini di dalam penggunaan kata ad-dahru. Dan tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Taib. Kemudian yang kedua tentang menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mengganggu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu apa tadi? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau membenci ucapan atau perbuatan tersebut, dan Allah murka, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghukumnya, ya. Itu artinya apa? Mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mengganggu ini dimaknai dengan membahayakan Allah, betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dibahayakan sedikit pun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis qudsi, ya, innahum la yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan memberi madarat, memberi bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakanku sehingga aku mendapatkan resiko bahaya dari kalian. Taib. Dan kalimat membahayakan atau menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat mengganggu Allah ini kalimat yang benar atau salah? Mengganggu Allah, ya. Misalkan kita mengatakan, kamu mengatakan seperti itu mengganggu Allah. Betul atau salah? Boleh atau enggak? Atau betul atau enggak ya? Betul ya? Betul. Tapi kalau kita katakan kalian mengatakan seperti itu membahayakan Allah. Betul atau salah? Salah.
Taib. Kemudian yang terakhir tadi tentang pembagian, bukan terakhir ini. Yang ketiga, yaitu tentang pembagian ucapan tentang pembagian orang musyrikin yang disebut dengan ad-dahriyah. Pembagian orang musyrikin yang disebut dengan apa? Ad-dahriyah. Ada beberapa tadi. Yang pertama adalah musyrikin Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka mengingkari terjadinya hari kiamat. Yang kedua, yaitu dari kalangan apa? Dari kalangan ateis, ya, dari kalangan ateis. Jadi ateis ini orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengistilahkan Tuhan. Tapi terkadang Tuhan menurut mereka ini bukan sang pencipta, ya, tetapi awal sebab kemunculan, ya, bukan dianggap sebagai apa? Pencipta, tapi awal sebab kemunculan. Karena sebab yang pertama ini muncullah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Taib. Ini nggak usah kita perinci ya. Yang penting mereka ini kafir semuanya ya, gampangnya. Taib. Entah musyrikin atau juga orang-orang ateis, entah itu yang meyakini bahwasanya alam itu azali, akan ada terus menerus, ya, ada dengan sendirinya, atau juga ada yang mengatakan alam itu akan reinkarnasi kembali, bermuda kembali pada usianya 36.000 tahun, ya. Atau juga ada yang menyatakan bahwasanya Tuhan menciptakan alam itu, kemudian Tuhan menyerahkan mereka begitu saja, ya, menyerahkan apa? Kegiatan-kegiatan kepada mereka sendiri, tidak ikut campur dalam kegiatan mereka apapun. Atau juga ada yang mengatakan Tuhan itu menyerahkan urusan alam yang besar ini kepada benda-benda langit. Ini seperti orang-orang filsafat Yunani, ya. Tapi ini istilah mereka bukan Allah, tapi al-illah al-ula, ya, apa ya? Causa prima, ya. Causa prima, sebab yang pertama. Sebab yang pertama, bukan Tuhan, tapi sebab pertama. Karena ada sebab pertama ini, kemudian nanti ada muncul, ya, kalau orang Yunani itu menganggap planet-planet itu yang memberi pengaruh kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Jupiter dan lain sebagainya itu memiliki pengaruh kepada makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk kehidupan di muka bumi ini juga diatur oleh benda-benda langit tersebut. Maka sebagian orang meramal, ya, orang meramal dengan melihat apa? Melihat bintang-bintang. Ini termasuk juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani, ya. Taib. Kemudian tadi yang terakhir yaitu tentang mencela zaman, ya. Mencela zaman. Jadi kita bagi 4 tadi, yang 2 adalah kufur, yang 1 syirik kecil, yang terakhir ini boleh. Yang kufur tadi karena dia meyakini bahwasanya zaman ini makhluk dan dia bisa berkehendak dan melakukan dengan sendirinya, ya, bisa mengatur alam semesta, maka ini adalah kufur, ya. Yang kedua karena dia mencela Allah, dia menganggap bahwasanya masa itu adalah Allah, kemudian menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga perbuatan kufur. Yang ketiga yaitu apa? Dia meyakini bahwasanya masa itu makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan keburukan kepada masa, padahal masa ini tidak melakukan apapun, ya. Maka dia termasuk syirik apa? Syirik kecil karena menyerupai orang-orang musyrikin. Adapun yang keempat, ya, maka diperbolehkan karena hanya sekedar memberitahukan kondisi pada waktu
tertentu sebagaimana dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang sudah kita sebutkan. Taib. Ada satu lagi ya, yaitu tentang tadi, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ad-Dahru. Apakah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Yang rajih apa? Bukan ya. Yang rajih bukanlah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya yang pertama, karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menafsirkan kata ad-dahru, yaitu Allah membolak-balikan masa ya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan masa. Jadi Allah yang menciptakan, adapun masa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak mungkin makhluk adalah sifat Allah sebagai al-Khaliq, gitu ya. Yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki pecahan, ya. Semua nama Allah memiliki pecahan. Adapun ad-dahru tidak memiliki pecahan. Sudah kita jelasin ya. Yang ketiga, apa tadi? Ucapan atau yang mengatakan ad-dahru adalah nama Allah menunjukkan bahwasanya ucapan orang musyrikin itu benar, karena orang musyrikin mengatakan tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr, kecuali masa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu tidak dibenarkan. Nah, wallahu alam bissawab. Kandungan dalam bab ini larangan mencela masa, larangan mencela zaman. Yang kedua, mencela masa berarti mengganggu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengganggu, atau bahasa lain menyakiti Allah. Tetapi karena menyakiti ini seakan-akan ada rasa sakit gitu ya, maka kita tidak menggunakan kata menyakiti, ya, kita gunakan kata mengganggu. Tiga, perlunya merenungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Dia adalah ad-dahr. Merenungkan maksudnya apa? Ini menunjukkan masa itu sesuatu yang penting, ya. Masa itu adalah sesuatu yang penting, seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, ya, agar kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada suatu keburukan, maka jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaik, ya, al khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di tanganmu dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Ya, ini termasuk bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mencela mungkin saja dilakukan oleh seseorang meskipun dia tidak bermaksud demikian dalam hatinya. Jadi keceplosan saja karena dia emosi melihat banyak sekali kerusakan-kerusakan di zamannya, ya, maka dia pukul rata, tidak ada kebaikan dan menisbatkan keburukan itu kepada masa. Atau tadi yang kita katakan, ada orang mengatakan halakan nas, manusia itu sudah rusak. Maka Nabi SAW mengatakan fahuwa ahlakuhum, dialah orang yang paling rusak, ya, dialah orang yang paling rusak. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan, Pak. Insyaallah berikutnya tentang at-tasammi biqadil qudat, yaitu menggunakan nama. Tapi kita akan mengambil dua bab ini karena at-tasammi biqadil qudat ini sedikit dan ada kaitannya dengan setelahnya, yaitu merubah nama untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan, Pak?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Atau mungkin ibu-ibu ada kertas pertanyaan? Taib. Seseorang terkadang memiliki masa lalu yang suram, banyak keburukan-keburukan yang dia lakukan, kemaksiatan. Kemudian dia menganggap itu adalah masa jahiliyah bagi dirinya sendiri, ya. Jadi dia mensifati masa dulu yang pernah dia lewati adalah masa jahiliyah. Pertanyaannya, boleh enggak seperti itu? Pada dasarnya masa jahiliyah, kenapa disebut jahiliyah? Karena masa itu dinisbatkan kepada kejahilan pada dirinya sendiri. Ya, tentu kita tidak menganggap masa jahiliyah yang dia maksud adalah masa jahiliyah seperti zaman Nabi Muhammad, ya. Tentu berbeda. Tapi yang dimaksud oleh orang tersebut adalah masa jahiliyah karena orang itu belum ngaji, belum belajar, dan juga belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah itu termasuk tidak masalah, ya, menyebutkan masa di mana dia masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masa jahiliyah, ya, tidak masalah. Bukan untuk mencela masa, tapi untuk menyebutkan secara gampang tentang kondisi dirinya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tidak lagi, Pak? Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih dalam Kitabut Tauhid. Insyaallah sedikit lagi selesai, ya. Tapi sedikitnya nih nggak tahu nih. Lumayan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.